Assalamualaikum, welcome to my channel. Halo, apa kabar? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk buat video lainnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang application letter. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu application letter? Ya, benar sekali. Application letter di dalam bahasa Indonesia disebut dengan surat lamaran kerja. Alright, before reading the example of application letter, let's take a look of the commonly used vocabulary in application letter. Apply, attach, enclose, attachment, education background, identity card, reason, profession, requirements, fresh graduate, skill, vacant, recent photograph, salary. Kira-kira arti dari kosakata-kosakata tersebut apa ya? Komen di bawah. Okay, now we are about to read the example of application letter. Kita baca sama-sama ya. Dan perhatikan pada pojok kiri atas, di situ adalah the sender's address atau alamat si pengirim. Oh iya, saya mau koreksi sedikit. Seharusnya kata Firmansyah di situ F-nya ditulis dalam huruf kapital ya. Di sini pengirimnya adalah Reza Firmansyah, beralamat di 8 Bamboo Street, Tangerang 15533. Dan pengirim juga mencantumkan alamat emailnya. Selanjutnya adalah tanggal atau date. Nah, tanggal ini adalah kapan ditulisnya surat lamaran tersebut. When do you write the application letter? Untuk formatnya, kamu bisa tulis bulannya terlebih dahulu, and then followed by the date and the year. Ingat ya, untuk menuliskan tanggal, biasanya kita menggunakan ordinal number, yaitu ada TH di belakang setelah angka. Masih ingat kan apa itu ordinal number? Komen di bawah ya. Oh iya, tapi ada juga loh tanggal yang dituliskan dengan angka biasa atau disebut dengan cardinal number. Alright, after the date, there is the addressee. The addressee artinya adalah di mana surat itu ditujukan atau penerimanya siapa. Ya, berarti ini adalah perusahaan tempat Reza Firmansyah ini melamar. ABCD Company nama perusahaannya. Nah, yang ditujukan kepada Bapak Rian Ibrahim selaku HR Manager atau Human Resource Manager. Berikutnya ada salutation, yaitu sapaan. Ya, di sini kita gunakan Dear Mr. Ibrahim. Oke. Nah, jadi itu tadi untuk pembukanya sebelum kita masuk ke inti dari surat lamarannya. Nah, before going to the content or the text body, there is an opening paragraph. Jadi sebelum ke isinya ada paragraf pembuka. Di sini tertulis, I am writing to apply for the programmer position advertised in the Times Post. Jadi, pelamar ini menginginkan posisi sebagai programmer dan dia melihat
iklan lowongan pekerjaan ini di Times Post. As requested, I am enclosing a complete job application, my certification, my resume, and the references. Jadi sebagai pelengkapnya, pelamar ini juga sudah enclose, sudah melampirkan. Apa saja yang sudah dilampirkan? Di antaranya yaitu surat lamaran kerjanya itu sendiri, lalu juga sertifikat-sertifikat yang mendukung, lalu ada juga resume atau daftar riwayat hidup, dan reference atau referensi. Nah, apa sih referensi itu? Jadi, referensi itu di sini maksudnya adalah orang-orang yang dipercaya untuk memberikan keterangan atau validasi atas informasi yang kamu tulis dalam surat lamaran kamu. Biasanya orang ini bisa guru kamu, bisa pengajar kamu ketika kamu sekolah, atau kalau kamu sudah pernah bekerja, bisa juga dari atasan kamu atau rekan kerja kamu. Apakah reference atau referensi ini dibutuhkan pada setiap surat lamaran kerja? Jawabannya bisa iya dan juga bisa tidak, tergantung dari posisi dan requirements yang ada pada lowongan yang kamu lamar. Selanjutnya adalah content atau text body. The opportunity presented in this listing is very interesting, and I believe that my strong technical experience in education will make me a very competitive candidate for this position. Jadi, pada konten atau text body ini, sebagai pelamar, kamu harus meyakinkan perusahaan agar bisa merekrut kamu sebagai karyawan. Seperti pada contoh di sini. The key strengths that I possess for success in this position include: I have successfully designed, developed, and supported live use applications. I strive for continued excellence. I provide exceptional contributions to customer service for all customers. With a BS degree in computer programming, I have a full understanding of the full life cycle of a software development project. I also have experience in learning and mastering new technologies as needed. Oke ya, jadi di situ terlihat bagaimana pelamar ini berusaha meyakinkan perusahaan dengan latar belakang pendidikannya dan juga dengan pengalaman-pengalaman kerja sebelumnya. Nah, setelah dari konten, sekarang kita beralih ke closing paragraph. Di closing paragraph ini biasanya berisi ucapan terima kasih dan harapan agar kamu sebagai pelamar itu bisa dipanggil untuk interview. Nah, seperti pada contoh di sini tertulis, "Thank you for your time and your consideration. I would be more than glad to be present if you wish to meet me in person for an efficient interview. I can be reached by phone as well as email." Kamu bersedia dihubungi melalui telepon ataupun email. Nah, terakhir di sini ada enclosure. Pada bagian enclosure, biasanya penulis menuliskan "yours sincerely" dan diikuti dengan tanda tangan mereka. Oke, setelah pembahasan tadi, sekarang kita kerjakan kuisnya ya. Why did the writer write the letter? A. To tell his experience. B. To ask the salary.
C. To learn how to be a programmer. D. To apply for a job. Yes, the answer is to apply for a job. Ada yang sama nggak nih jawabannya? Komen di bawah ya. Next, what academic degree does Reza have? A. Bachelor of Science. B. Computer Programming. C. Senior Barrister. Or D. Certified Personnel. Ada yang masih ingat nggak tadi gelarnya Reza itu apa ya? BS. BS stands for Bachelor of Science. Ada lagi yang benar jawabannya? Very good. Next question. What does Reza expect after sending the letter? Kira-kira apa yang Reza harapkan setelah mengirim surat tadi ya? Ya, jawabannya adalah Mr. Ibrahim contacts him. Reza mengharapkan untuk dikontak atau dihubungi oleh Mr. Ibrahim selaku Human Resource Manager. Good job. Okay, last question. Who wrote the letter? Ya, Reza Firmansyah. Jadi, itu tadi penjelasan tentang surat lamaran kerja atau application letter dalam bahasa Inggris. Silahkan tulis komentar kamu terkait video ini. Dan jangan lupa share video ini ke sosial media yang kamu punya. Sampai di sini dulu ya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.